Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat-sehat saja ya. Baik, kita lanjutkan kembali materi kita. Bahwa kemarin kita sudah menampilkan data-data mahasiswa secara sederhana seperti ini. Ini sudah ada 4 rekod. Kemudian bisa entry data. Kemudian di sini kita baru sampai menampilkan data-data yang akan diupdate. Nah, seperti ini ya. Nah, kemarin itu primary key dikirim ke address browser dengan nama variabel ID. Sekarang kita lanjutkan. Ini kan sudah diupdate, misalnya ini ya, mana tahu ada perubahan nama atau alamat, itu bisa disimpan di database. Kita lihat scriptnya, ada penambahan kemarin di sini kondisi if. Nah, sekarang jika misalnya ini disimpan, tekan tombol update. Mana update? Jika tombol update itu diklik, maka dia akan pindah ke halaman simpan.php. Nah, kita lihat halaman simpan ini harus dilakukan perubahan. Jadi kita akan mengecek apakah ada pengiriman dengan nama simpan ya. Nah, ini kalau misalnya ada, kemarin kita sudah buat di sini update actionnya dan juga ada simpan. Nah, itu kan di action sini, Pathway action. Jika berarti kita harus membuat kondisi di sini. Di bawah ini kita buat kondisi di sini. Jadi kita periksa dulu apakah yang dikirim itu update atau simpan ya. Jadi kita bisa memeriksanya di sini dengan membuat kondisi if post, kemudian di dalamnya ada action berarti ya. Jadi yang kita periksa adalah variabel action yang dikirim melalui inputan form. Jika form actionnya itu berisi simpan, maka lakukan perubahan ini normal ya. Sampai di sini tutup. Nah, jika tidak, else berarti dia perubahan data, update data gitu ya. Maka di update di sini, jika tidak ada pengiriman isi variabel action ini simpan, berarti dia kemari. Nah, apa yang kita lakukan di sini? Ya, yang kita lakukan adalah menyimpan data. Jadi gini, kita buat variabel array data ya. Array data sama dengan array di mana isinya berupa nama. Ya, yang kita lakukan perubahan kan adalah nama. Nama itu berisi, ini saya kutip dulu, kemudian di sini kita lanjutkan kembali, titik, berisi string post. Nah, dia menerima inputan post dari form yang telah kita isi, yaitu nama variabel yang dikirim, nama. Kemudian titik, kutip, baru titik.
kutip 1 baru titik, kutip 2 kemudian koma. Nah, itu dia. Lanjut, baru kita isikan lagi. Boleh di enter. Di sini ada alamat. Variabel alamat ya. Variabel alamat itu berarti kan string post alamat. Oke, berarti kan ada 2 nih. Seperti itu. Alamat berarti ada 2 variabel yang akan dilakukan perubahan. Ada nama dan ada alamat. Kalau kita lihat di sini nama dan alamat saja yang dirubah. Kalau misalnya ada variabel lain ya silakan Anda tambahkan di sini di bawahnya. Cuman kalau misalnya ada lagi ini harus dibuat koma di sini ya. Kalau tidak ada cukup ditutup begitu saja. Kemudian baru titik koma di sini. Lanjut, baru kita set hasil. Nah, sini kita buat lagi variabel hasil sama dengan ini objek metodenya simpan. Kemudian ada entry, ini di kelasnya, kelas entry yang berisi nama tabelnya kemarin MHS yang berisi array data. Array data. Simpan array data. Bukan entry ya, tapi di sini adalah update. Nah, nama function yang kemarin untuk mengupdate adalah update. Update yang diupdate apa? Adalah tabel mahasiswa berisi array data. Array data yang ini, kemudian di situ ada name. Nah, di sini ada name. Kemudian ada ID Palwe di sini. Kita belum membuat ID Palwe-nya ya. ID Palwe. ID Palwe, oke. Berarti kita buat dulu variabel ID Palwe di atas ini. Kita buat variabel ID Palwe yang berisi itu adalah string post daripada name yang kita kirim tadi, string post name dari inputan form. Oke, dah selesai. Kemudian ini array update. Nama tabel, ini isi datanya, kemudian name. Ini pil ya, nama pil yang ada di tabel name. Ini adalah isi daripada name-nya. Oke, sampai di situ aja. Kemudian ini hasil. Jika sukses, maka dia akan ke entry MHS. Kalau gagal berarti gagal simpan. Oke, kita simpan, save, maka kita lakukan uji coba di sini. Coba kita refresh dulu yang ini, mulai dari keadaan kosong, enter. Lalu misalnya kita ingin merubah Hamdan misalnya, ini edit. Kita buat mungkin ada perubahan nama Hamdan
Muhammad Hamdan misalnya di sini. Muhammad Hamdan. Oke. Kemudian klik update. Nah, di situ gagal disimpan. Berarti ini ada masalah. Coba kita back lagi. Refresh. Ini berarti ada kesalahan pada saat kita lihat gagal simpan itu ada di sini, ya kan? Berarti dia tidak berhasil melakukan update data ke tabel, maka akan muncul gagal simpan. Berarti permasalahan ini berada di sini. Nah, mungkin pada metode update. Kita lihat function dari update di sini. Ini kan update. Berarti pada query ini ada kegagalan di sini. Kita lihat update set. Nah, ini berarti di sini. Ini harus pakai spasi, tidak boleh begini. Set nama sama dengan string post nama, seharusnya begitu. Oke, ini harus pakai spasi. Coba kita uji coba lagi. Back. Oke. Nah, ini tampilannya misalnya kita ingin merubah ini. Kita ganti dengan Muhammad Hamdan tadi ya. Muhammad Hamdan, lalu klik update. Nah, ini sudah berganti Muhammad Hamdan. Edit lagi. Kita hapus Muhammadnya, kemudian klik update. Nah, akan kembali lagi. Kalau misalnya kita ingin menambah baru, misalnya 5, namanya Agus Setiawan, alamat Jalan Tuah Karya misalnya. Oke, simpan. Nah, itu sudah otomatis. Jadi sini update, di sini juga edit. Nah, cuman nih editnya bukan entry ya, tapi ini seharusnya update data mahasiswa. Coba kita lihat di entry. Entry berarti ada di sini. Entry data berarti harus dibuat kondisi di sini. Dibuat kondisi. Oke. Itu bisa dibuat. Tapi ini agak panjang memang. Entry ya. Nah, di sini kita buat PHP, baru dibuat kondisinya if. Kita periksa iset. Jika iset string get id, jika ada berarti kita tampilkan ini echo entry data mahasiswa. Oke. Tutup, else,
atas berarti bukan entry data, melainkan update. Oh, terbaliknya. Entry di sini update. Update. Oke, tutup. Coba kita tes lagi. Ini misalnya kosong, entry data ya. Kalau klik edit berarti dia update data. Oke, ini pada saat update. Mungkin itu saja video singkat dari saya untuk memproses update data pada sebuah form yang sudah kita buat. Video selanjutnya nanti kita buat di sini untuk delete data ya. Oke, sampai jumpa pada video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.